Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa yasihhu lan sah apa ta'liquhu apa nggantungake tolak, ayat tolak tegese tolak bisifati kelawan sifat wa syarti lan syarat. Ka in dakhaltid daro fa anti taliqun, kaya lafat in dakhaltid daro fa anti taliqun. In dakhalti lamun mlebu sapa sira wedok ad-daro ing omah, fa anti mongko utawi sira iku taliqun iku wong kang katolak. Fatatluku mongko katolak sapa zaujah idza dakhalat nalikane mlebu sapa zaujah ing omah. Pada pembahasan ini, Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Fathul Qorib menjelaskan berkaitan dengan keabsahan ta'liq tolak atau keabsahan menggantungkan talak dengan sifat dan syarat tertentu. Beliau mengatakan wa yasihhu ta'liquhu ayat talaqi bi sifati wa syarti. Ka in dakhaltid daro fa anti taliqun fatatluqu idza dakhalat. Beliau Asy-Syaikh Ibnu Qasim rahimahullah taala mengatakan bahwa sah hukumnya mentaklik atau menggantungkan talak dengan sifat tertentu ataupun syarat tertentu. Beliau mencontohkan, misalnya ada seorang suami berkata kepada istrinya, in dakhaltid daro fa anti taliqun. Jika kamu masuk ke dalam rumah, maka kamu tertalak. Ini contohnya. Maka ketika istri tersebut masuk ke dalam rumah, maka dia menjadi tertalak. Berdasarkan penjelasan beliau, dapat difahami bahwa ketika suami mentaklik atau menggantungkan talak istrinya dengan suatu syarat atau dengan suatu sifat, maka talaknya jatuh ketika syarat ataupun sifat itu sudah terwujud. Dalam contoh tadi, talak jatuh ketika istri masuk rumah. Maka ketika istrinya masuk rumah, talaknya jatuh. Kemudian, berkaitan dengan menggantungkan atau mentaklik talak dengan sifat. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala di dalam hasyiah beliau mencontohkan misalnya ketika seorang suami berkata kepada istrinya, anti taliqun fi syahri kadza, au fi awwalihi au ra'sihi, au ghurratihi au hilalihi. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, kamu tertalak pada bulan Syawal misalnya, atau kamu tertalak di awal bulan Syawal misalnya. Maka waqa'a at-talaqu bi awwali juz'in minal lailati al-ula minhu. Maka talaknya itu jatuh dengan masuknya awal bagian daripada malam yang pertama pada bulan Syawal tersebut. Ataupun contoh lain, mentaklik talak dengan sifat itu adalah misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, anti taliqun fi akhiri syahri kadza. Engkau tertalak pada akhir bulan Syawal misalnya. Maka hal ini waqa'a at-talaqu bi akhiri juz'in minhu. Maka talaknya jatuh dengan masuknya waktu pada akhir
bagian dari bulan Syawal tersebut. Adapun contoh mentaklek atau menggantungkan talak dengan suatu syarat itu adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah ta'ala di dalam teks kitab Fathul Qorib tadi, yaitu in dakhaltid daro fa anti talikun. Kemudian, misalnya, seorang suami itu tadi mengatakan in dakhaltid daro fa anti talikun, jika kamu masuk ke dalam rumah maka kamu tertalak. Nah, redaksi yang digunakan suaminya tadi adalah menggunakan kata in atau jika. Maka apakah talaknya jatuh setiap kali istrinya itu masuk ke dalam rumah? Maka jawabannya dapat difahami tentu tidak. Artinya hanya berlaku satu kali ketika dia masuk ke dalam rumah saja. Adapun ketika dia keluar dan masuk lagi misalnya ke dalam rumah, maka tidak jatuh talak untuk yang kedua kalinya karena menggunakan redaksi in. Berbeda halnya kalau misalnya sang suami menggunakan kata kullama atau setiap kali. Misalnya, dia berkata kepada istrinya, setiap kali kamu masuk ke dalam rumah, maka kamu tertalak. Maka dalam hal ini, kalimat kullama ini berfaidah takror atau pengulangan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wala taqtadi takroron. Bal in wujida al-mu'allaqu alaihi marratan wahidatan min ghairi nisyanin wala ikrahin wala jahlin in halat al-yamin illa fi kullama fa innaha tufidu at-takror. Ya, jadi redaksi kalimat kullama atau setiap kali itulah yang hanya berfaedah takror atau pengulangan. Jadi talak jatuh setiap kali syarat itu terpenuhi. Contoh lain adalah misalnya ketika seorang suami berkata kepada istrinya, in kharajti min ghairi idni fa anti talikun. Jika kamu keluar rumah tanpa izinku, maka kamu tertalak. Maka ketika misalnya istrinya keluar rumah sekali tanpa izin, maka dia tertalak. Kemudian misalnya untuk kedua kali dia keluar rumah dengan izin suaminya itu, maka talaknya yang kedua ini tidak jatuh. Bahkan kalau misalnya untuk yang ketiga kali, sang istri keluar rumah tanpa izin dari suaminya, maka tidak jatuh talak sama sekali untuk yang kedua kalinya. Hatta law kharajat ba'da dzalik bi ghairi idnihi lam yaqa' alaihi syai'un. Berbeda halnya misalnya ketika suami berkata kepada istrinya, kullama kharajti min ghairi idni fa anti talikun. Misalnya suami berkata kepada istrinya, setiap kali kamu keluar rumah tanpa izinku, maka kamu tertalak. Maka dengan redaksi kullama atau setiap kali ini, fa kullama kharajat min ghairi idnihi, setiap kali si istri ini keluar rumah tanpa izin dari suaminya tadi, maka jatuhlah talak. Maka sang istri kemudian fatatluku salasan bi khurujiha salasa marrat min ghairi idnihi. Dalam hal ini bisa jatuh talak 3 kali oleh sebab si istri tadi keluar 3 kali dari rumahnya tanpa izin dari suaminya. Ini ketika redaksi yang digunakan adalah menggunakan kata kullama atau setiap kali. Nah, kemudian jika misalnya seorang suami mentaklek atau menggantungkan talak dengan sesuatu yang mustahil, dengan redaksi isbat atau penetapan. Baik itu perkara yang mustahil itu secara akal, ataupun secara syara, ataupun secara adat. Maka dalam hal ini bagaimana? Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala mengatakan, walau allaqa bi mustahilin isbatan sawa'un kana mustahilan aqlan, ka'anqala in jama'allahu bainan naqidaini fa anti talikun. Au syar'an ka'anqala in nasakhallahu shauma ramadan fa anti talikun. Au adatan ka'anqala in su'idtis sama fa anti talikun. Lam yaqa'at talak. Maka misalnya
Ketika seorang suami mentaklek atau menggantungkan talak dengan sesuatu yang mustahil, tapi dengan redaksi isbat, menetapkan. Misalnya sang suami menggantungkan dengan sesuatu yang mustahil secara akal. Misalnya dia berkata, in jama'allahu bainan naqidaini fa anti talikun. Kalau Allah mengumpulkan dua perkara yang bertentangan dalam satu zat atau dalam suatu benda, maka kamu tertalak. Ini kan mustahil secara akal. Jadi katakanlah misalnya, ketika Allah menjadikan buku ini bergerak sekaligus tidak bergerak, maka kamu tertalak. Nah, bergerak dan tidak bergerak ini adalah dua perkara yang saling bertentangan, yang mustahil terjadi di suatu benda di waktu yang sama, secara bersamaan. Ataupun misalnya ketika suaminya menggantungkan talak dengan sesuatu yang mustahil secara syara. Misalnya contohnya adalah in nasakhallahu shauma Ramadan fa anti talikun. Ketika Allah menasakh kewajiban puasa Ramadan, maka kamu tertalak. Nah, dalam hal ini kewajiban puasa Ramadan tidak mungkin dinasakh. Ini namanya yang mustahil secara syara. Ataupun misalnya suaminya menggantungkan talak dengan sesuatu yang mustahil secara adat. Misalnya dia berkata in su'itis sama'a fa anti talikun. Kalau kamu naik ke langit, maka kamu tertalak. Maka secara adat, normalnya manusia itu tidak bisa naik ke langit. Maka dengan contoh menggantungkan taklek dengan perkara yang mustahil tadi, dengan redaksi isbat, maka talak tidak jatuh. Karena apa? Li'adami wujudi sifat al-mu'allaq alaiha. Karena tidak adanya sifat ataupun syarat yang talak digantungkan kepadanya. Berbeda halnya misalnya ketika seorang suami mentaklek talak atau menggantungkan talak dengan perkara yang mustahil tapi dengan redaksi yang nafi, menafikan. Contohnya adalah ketika seorang suami berkata kepada istrinya, illam tas'adi as-sama'a fa anti talikun. Kalau kamu tidak naik ke langit, maka kamu tertalak. Nah, ini namanya taklek bimustahilin tapi dengan redaksi yang nafi. Fa innahu yaqa'u talaqu halan. Talaknya jatuh seketika. Ini menurut pendapat yang mu'tamad. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam masalah hawun. Ini adalah beberapa contoh berkaitan dengan menggantungkan talak dengan suatu syarat ataupun dengan suatu sifat. Maka talaknya jatuh ketika syarat ataupun sifat itu terwujud. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di dalam akad nikah, suami itu biasanya membaca sigot atau redaksi ta'liq tolak, redaksi menggantungkan talak. Biasanya redaksinya adalah begini. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri, atau membiarkan atau tidak memperdulikan istri selama 6 bulan atau lebih, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya, misalnya begitu. Maka ketika syarat-syarat tadi terpenuhi, misalnya dia benar-benar meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut, atau memang dia benar-benar tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya itu selama 3 bulan lamanya, atau misalnya dia menyakiti badan atau jasmani istrinya, atau dia membiarkan atau tidak memperdulikan istrinya selama 6 bulan, maka dalam hal ini talaknya jatuh ketika syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi. Ya, ini berkaitan dengan ta'liq tolak. Jadi ketika ta'liq tolak baru diucapkan namun syarat atau sifatnya belum maujud, belum terrealisasi, maka talaknya belum jatuh. Naam. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa talaqu la yaqa'u illa 'ala zawjatin ila huna wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.